Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini ya. Semoga diberikan keselamatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti biasa tim Bawang Gaib ya menginformasikan bahwa tim Bawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari ya. Pembersihan diri, pembersihan rumah atau kantor dan tempat usaha lainnya. Ada yang kesurupan, kena guna-guna dan sihir ya, Anda bisa menghubungi admin Bawang Gaib. Juga yang berada di luar sana, tim Bawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit ya informasi, semoga bermanfaat khususnya teman-teman sedulur-sedulur semuanya. Ya, jangan lupa ya dukung terus dengan cara subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kali ini tim Bawang Gaib mau mengungkap ya kisah yang berkaitan dengan Patih Gajah Mada di era Majapahit ya. Semoga aja diberikan kelancaran ya dan bisa diambil sedikit pembelajaran. Hanya ini yang kita informasikan, kita langsung mengadakan mediumisasi seperti biasa dibantu oleh saudara kita yaitu Mas Atok. Sehat ya Mas Atok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Ya, siap ya, kita langsung saja nih, waktunya agak malam. Alhamdulillah. Ya Allah. Sama tak dibersihkan. Tubuhnya. Allah. Sallallahu Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah ya Rasul, dengan isinya beliau sama tak terbentengi tubuh mediator, terbentengi berlapis-lapis dengan cahaya beliau, tidak bisa ditembus ya manapun, terbentengi dengan jarak 50 meter dari tempat ini. Apabila ada golongan fasik yang ada di dalam, sama tak dikeluarkan, keluar semuanya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, terbentengi atas sampai bawah, jasad, roh dan sukmanya tubuh mediator yang saya pegang terbentengi. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah ya Rasul, dengan beliau ya Allah, sini kan saya menarik atau menghadirkan sosok pendamping dari Patih Gajah Mada dengan izinnya beliau, pendamping dari Patih Gajah Mada dengan izin beliau kami persilakan hadir. Allah. Allah. Ayo masuk. Monggo, Mbah. Dengan siapa ini, Mbah? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Begitu, Mbah. Ya. Ini apa tujuan kamu memanggil saya ke sini? Ini, Mbah, mau ngobrol-ngobrol, minta penjelasan dan pengertian tentang kisah sejarah dari beliau Romo Patih Gajah Mada, Mbah. Kisah di sejarah itu dibuat-buat, semuanya palsu. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar ya, Mbah? Tidak ada yang benar. Monggo, Mbah, diceritakan dengan jujur, Mbah, dengan izinnya beliau. Saya minta jujur Allah. Ini dari golongan apa ini, Mbah, dulu? Saya Jin Korin. Oh, Jin Korin dari beliau langsung, Mbah? Ya. Monggo, Mbah, tolong diceritakan dengan jujur, Mbah.
Yang sebenarnya kisah-kisah ceritanya katanya tidak benar semua ya, Mbah ya. Monggo Mbah diluruskan. Cerita Gajah Mada itu fiksi. Gajah Mada juga sebenarnya tidak ada. Tapi orang mengkait-kaitannya dengan saya. Padahal nama saya bukan Gajah Mada. Dan cerita itu bukanlah cerita saya. Itu hanya karangan novelis-novelis pada zaman dulu. Nah itu berarti Anda yang jadi patih Gajah Mada itu siapa itu, Mbak? Itu saya. Tapi Tapi saya tidak boleh memberitahu siapa nama saya sebenarnya. Biarkan cerita Gajah Mada itu bergulir dengan apa adanya. Tapi kenyataannya seperti itu. Bahwa cerita yang ada selama ini tentang Gajah Mada itu bukanlah cerita sebenarnya. Itu hanya fiksi belaka. Dan Gajah Mada itu tidak ada. Yang ada saya. Tapi nama saya bukan Gajah Mada. Segala cerita tentang Gajah Mada itu semuanya tidak benar. Ya pemirsa ya, perlu diklarifikasi ya, ternyata dari ya pendamping beliau sendiri mengatakan itu adalah fiktif gitu ya, Mbak ya. Ya, cerita itu ya. Perlu ya lebih berhati-hati, jangan terlalu dipercaya karena itulah kisah atau novel. Biarkan saja. Gitu ya, Mbak. Iya, biarkan saja. Tidak ada masalah. Toh saya sudah mati juga. Tidak akan berpengaruh kepada saya. Tapi mungkin para sejarawan saja yang ya ibaratnya dibuat bingung. Karena memang itu hanya karangan belaka seperti apa cerita-cerita pendekar silat zaman dulu. Walau ceritanya menarik dan juga seperti benar adanya bertuntut-tuntut dengan berbagai bukti-bukti, tapi kenyataannya itulah kenyataan bahwa sebenarnya cerita tentang Gajah Mada itu hanya fiksi belaka. Nah itu Mbak yang dikisahkan tentang apa itu waktu perangnya Gajah Mada dengan Kebo Hijau itu, Mbak? Itu benar. Itu benar. Saya yang berperang, tapi ada ya dibuat sedikit lebih menarik saja. Oh gitu ya, Mbak. Ya. Ternyata Anda yang iya. Memang tokoh aslinya ada, saya ada. Tapi bukan Gajah Mada. Hanya ya dibuat-buat saja gitu ya, Pak, secara biar menarik gitu ya. Seperti sampean buat film mengenai suatu kisah nyata. Tapi agar lebih menarik dibumbui-bumbui seperti itu. Jadi waktu perang dengan Kebo Hijau itu benar. Kisahkan sampai berlarut-larut. Sebenarnya tidak berlarut-larut, cuma 2 hari. Loh, paling lama juga 3 hari. Tapi itu tidak terus-menerus berperang, tidak ya. Tidak. Cuma adu visi kekuatan saja atau bagaimana? Iya, adu visi kekuatan. Tapi kita ngelihat waktu. Jadi kita ibaratnya bertarung nih pagi. Terus kita udah, karena kekuatan kami seimbang. Ketika kami merasa lelah, udah kita lanjutkan besok. Udah seperti itu, balik. Ada kesepakatan ya, Mbak? Iya. Ya walaupun pas waktu akhir dia kalah, tapi ya saya menghormati. Dia itu sebenarnya hebat. Cuman ya ada keteledoran saja. Jadi saya memanfaatkan keteledoran itu, jadi saya menang. Padahal kami sama-sama kuat. Itu yang berkaitan dengan Kebo Hijau tadi ya, Mbak. Ya. Nah itu banyak kisah cerita yang berkaitan dengan Pasundan itu, Mbak. Ya, itulah. Itu sudah jauh menyimpang gitu ya. Paling menyimpang itu. Itu kalau saya masih hidup akan saya hancurkan itu orang yang membuat cerita itu.
Itu sudah menginjak-injak harga diri saya sebagai panglima. Saya ini sangat setia kepada raja saya, tidak mungkin mengkhianatinya. Itu cerita yang sangat menyimpang. Kalau Anda sendiri, Mbah, itu berasal dari mana, Mbah? Saya sebenarnya kalau dari keturunan asli, saya ini orang Jawa. Jawa ya, Mbah? Iya. Kalau boleh diceritakan, diceritakan. Kalau tidak boleh, tidak apa-apa. Iya. Sebenarnya saya aslinya orang Jawa. Maksudnya ibu bapak saya orang Jawa. Tapi kalau dirunut, itu kakek saya bukan orang Jawa. Dia itu orang luar Pulau Jawa. Dia ibaratnya merantau ke Pulau Jawa. Terus ketemu nenek saya. Ya orang Jawa. Menikahlah. Terus jadi bapak saya. Bapak saya menikah dengan orang Jawa. Lahirlah saya. Seperti jadi mungkin aslinya luar pulau gitu ya, Mbak, dari kakek saya. Kakek saya bukan orang Jawa. Luar pulau, bahkan wilayah timur ya, Mbak ya. Ya. Ya pemirsa ya, banyak yang komen-komen ya untuk mengungkap kisah beliau yang sangat terkenal, yang sangat kuat, sangat hebat. Ada yang bertanya tentang tidak juga. Tidak juga. Tidak. Tapi kalau hebat ya hebat, tapi ada yang lebih kuat. Ya raja saya lebih kuat dari saya. Selalu merendah diri ini. Nah, tidak. Kalau saya kuat, ya saya jadi rajanya. Buktinya saya jadi panglima kok. Siapa yang lebih hebat dari rajanya? Pasti raja itu walaupun ibaratnya lemah, tapi dia punya pegangan yang bisa mengalahkan semua orang yang di bawahnya. Jadi kami tidak berani. Ya, sedulur semuanya, semoga ini menambah wawasan ya, menambah pembelajaran kita semua ya. Dan kisah itu bukan hanya di era ini ya, tentang kisah-kisah yang menyimpang itu banyak sudah banyak sekali itu dari sejarah-sejarah yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Salah satu kisahnya ya ini gitu ya. Itu sedulur-sedulur semuanya ya perlulah lebih berhati-hati lagi ya, lebih pembelajaran yang mendalam itu ya, walaupun tidak sebenarnya ya tidak apa-apa, saling kita hidup itu saling menghormati aja, memang keinginannya bukan menghormati, bukan, tapi mengambil hikmah dari cerita. Ambil hikmahnya saja. Cerita itu pasti ada hikmah pelajarannya. Iya, Mbah. Ya semua orang yang ngarang cerita itu tidak serta-merta asal ngarang saja. Itu pasti ada tujuan dan juga ada pelajaran. Baik itu pelajaran buruk maupun pelajaran baik. Gitu ya. Kita tinggal memilih saja. Yang baik kita turuti, ya bukan turuti, kita ikuti. Yang jelek kita jadikan pengetahuan untuk mencegah agar kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini kembali Mbak dengan Pasundan itu kan kisahnya sangat, tadi Anda katakan sangat tidak menyimpang sekali gitu ya, Mbak. Terus ada enggak kisah yang lebih untuk ibaratnya yang lebih baik itu benar apa tidak? Atau mungkin sebagian kecil aja yang kebenarannya seperti apa gitu, Mbak? Maksudnya? Ya kisah tentang Pasundan itu loh, ada kebenaran enggak? Perang dengan Pasundan. Ya, itu memang benar perang. Kita memang benar perang, cuman alasan perangnya bukan yang diceritakan ya itu, sudah nyebar itu bukan. Masalah melamar itu bukan. Bukan sama sekali. Kalau dibilang perang jelas kita benar perang. Perang kita itu untuk merebut kekuasaan. Jadi Paduka Raja, kami ingin menguasai kerajaan Pasundan. Itu tujuan dari perang itu. Bukan karena yang sudah menyebar itu. Kisah-kisah itu. Melamar gitu ya, Mbak? Bukan ya? Bukan. Itu murni gitu ya, dari kekuasaan masing-masing ya, ingin menduduki gitu ya, Mbak? Dan itu ya hal wajar gitu kan? Ya wajar. Secara kesatria. Iya, karena kita melihat di daerah Pasundan itu apa namanya subur, gemah ripah loh jinawi, rakyatnya ya sejahtera makmur. Nah kami ya aslinya
pengen mempelajari, pengen bekerja sama, tapi di sana menolak karena mungkin kepribadian dari raja kami itu kurang baik. Jadi, penilaiannya seperti itu. Ya, mereka menolak untuk bekerja sama dan memberikan ilmu bagaimana cara bertani dan mensejahterakan rakyat gitu ya, masyarakat dan juga tanah, ya perekonomiannya itu. Nah, karena memang raja kami itu temperamennya kurang bagus, dia tersinggung. Karena itu dia bersumpah akan menundukkan kerajaan di sana. Maka terjadilah perang itu. Dan pada akhirnya ya kami berdua kalah. Semua kerajaan ini mengalami kerugian, sama-sama kerugian. Mereka mengalami kerugian besar. Prajuritnya yang meninggal, kami juga sama. Banyak yang prajurit banyak. Jadi sama-sama gitu ya, sama-sama merugi gitu ya, Pak? Iya, tapi kalau dari segi yang lain mereka lebih merugi. Karena ya rakyat mereka lebih sedikit dari kami. Jadi untuk kembali dari segi pemerintahan ekonomi itu mereka untuk kembali sejahtera itu lambat. Dan itu juga menjadikan kesempatan untuk kami melakukan penyerangan kembali. Tapi ya bukan pada waktu perang pertama itu. Lain perang. Lain ya. Lain waktu. Lain waktu, jauh gitu ya. Iya, jauh. Kita memantau dan ternyata ada kesempatan dan mereka lemah. Kami menyerangnya dan mereka kalah. Kami berhasil menguasai kerajaan itu. Tapi ya mereka tetap tidak mau memberikan ilmu pengetahuan mereka. Ya karena raja kami arogan, ya mereka ditumbas habis, kerajaannya dihancurkan. Oh, jadi sampai ditumbas habis. Ya. Jadi tapi tetap ada dari keluarga kerajaan berhasil kabur. Tapi intinya kerajaan itu hancur oleh kami. Ya, terima kasih Mbah atas wawasan ya, atas kisah ya perjuangan Anda, perjuangan. Kalau dibilang perjuangan, saya sebenarnya tidak setuju dengan cara si raja tadi. Ya, cara perintah yaitu raja saya itu, saya sebenarnya tidak setuju. Tapi bagaimanapun juga saya ini prajurit, panglima, harus menuruti apa perintah raja. Iya. Jadi saya sebenarnya kasihan juga ya, Mbak. Ada enggak ya pastilah kasihan. Namanya manusia gitu ya. Cuman ya itulah. Cuman akhirnya saya memberanikan diri untuk menentang raja. Terus keputusannya akhirnya yang Anda ambil keputusan yang ya tetap. Bagaimanapun hebatnya saya, raja lebih hebat. Dia juga ya mungkin kalau tanding secara keilmuan berperang, maksud saya fisik, raja saya akan kalah dengan saya. Terus? Tapi raja saya punya kekuatan gaib, kekuatan magis yang luar biasa. Luar biasa ya. Jadi saya tidak bisa serta-merta langsung ya membunuhnya. Saya rencananya mau kudeta. Saya mau menggulingkan kerajaan. Nanti saya akan menjadi raja dan saya akan memakmurkan kerajaan yang saya pimpin agar lebih baik gitu ya. Semuanya tidak searogan raja saya. Tapi ya ternyata saya sebenarnya sudah menyusun strategi dengan sangat baik. Tapi ternyata ada yang berkhianat kepada saya. Bawahan saya melaporkan kepada raja. Raja memanggil saya karena sudah diketahui saya mau memberontak. Ya sudah, saya saja.
ya bukan diakui, saya langsung menyerangnya. Menyerang raja saya. Tapi dengan kemampuan magis dari raja, saya terpental. Jauh lebih tinggi gitu ya? Iya, terpental. Terus akhirnya? Kemudian saya ya ditahan oleh pengawal-pengawal raja. Saya diikat dan saya dibunuh. Saya ditusuk perutnya berkali-kali hingga saya mati. Itulah riwayat saya. Kisahnya seperti itu ya, riwayat benar tentang ya yang dikenal dengan Gajah Mada, tapi nama saya bukan Gajah Mada. Itulah bukan riwayat asli saya. Asli ya. Jadi kisah yang asli adalah bukan Gajah Mada namanya. Bukan, nama saya bukan Gajah Mada. Itu hanya diambil dari kisah sejarah gitu, novel atau cerita apa gitu ya. Iya. Jadi mengambil nama tokoh gitu ya aja, tapi tidak. Ya itu bukan nama tokoh, tapi nama karangan. Nama karangan. Ya, yang terinspirasi dari kisah saya. Tuh. Ya mungkin kalau bisa ngambil nama Anda, bisa juga nanti dari pihak Anda banyak yang tidak terima. Iya gitu ya, benar. Makanya dia ngambil nama cerita gitu aja ya, yang dikarang supaya kisah ini menarik gitu ya. Iya. Ya mungkin tadi Anda bilang mungkin dibumbu-bumbui, ditambah-tambahin gitu ya. Tapi share-nya tidak seperti itu. Perlu ditambahkan lagi, Mbak. Ada cerita lagi yang menarik lah. Ditambahkan apa sedikit ya. Mungkin itu tadi kan sudah dibahas tentang tadi ya kan beberapa titik tadi pengalaman. Ada yang masih ditambahkan biar tambah wawasan masyarakat ini benar-benar lebih memahami gitu, lebih jauh, lebih tahu tentang kisah Anda gitu. Ya kalau kisah saya sudah berakhir sampai di situ. Ya tapi kan di waktu hidupnya kan kisahnya bukan hanya itu. Tadi melawan Kebo Hijau pernah. Ya. Terus tadi di Jawa Barat itu kan kisah perang tadi yang itu apalagi gitu lah kan. Ya kalau perang ya cuman hanya itu. Kita itu sebenarnya ya karena raja kami cukup tegas, ya walaupun sedikit arogan, tapi itu yang menjadikan kedamaian di kerajaan kami. Tidak ada yang berani menentang raja. Jadi yang namanya perang itu ya hampir tidak ada. Hanya saja mereka yang ibaratnya berani menentang, tapi bukan dari dalam kerajaan, dari luar. Tuh. Kalau di dalam sudah tidak berani. Tidak gitu ya. ada yang tidak berani, ada yang berani. Tidak. Dengan tegasnya, dengan sifat arogannya, itu mendukung semua dengan keberaniannya yang luar biasa gitu ya. Apalagi punya jabatan gitu kan, punya kekuatan masing-masing. Terus kisah apalagi yang mengalami kehidupan waktu itu, Mbak? Selain tadi berperang sudah, terus mungkin kehidupan di masyarakat Anda sendiri kayak apa? Kalau di kehidupan masyarakat, sebenarnya saya ini termasuk orang yang rendah hati. Saya suka berkumpul di masyarakat, ngobrol-ngobrol keluhan mereka tentang tentang kerajaan bagaimana. Saya tampung, saya coba berikan solusi, bahkan saya memberikan gaji saya kepada mereka yang membutuhkan. Itu sekelumit kehidupan saya bermasyarakat pada waktu masih hidupnya saya. Begitu, Mbak. Terus Anda sendiri punya keluarga ya, Mbak? Saya sampai akhir hayat belum berkeluarga. Sampai akhir hayat belum berkeluarga? Belum. Tapi ya sebenarnya saya menyukai salah satu permansuri dari raja saya. Tapi karena saya tahu diri itu adalah permansuri, jadi saya tidak akan mengambil. Tidak berani gitu ya, Pak. Nanti dibilang macam-macam lancang dan lain sebagainya gitu ya. Ya sebenarnya raja saya juga menjodohkan anak keturunannya kepada saya. Loh, sudah pernah ditawari, Mbak? Sudah. Hanya saja kalau saya menikah dengan salah satu putri beliau, nanti saya akan tinggal di kerajaan. Dan jika saya tinggal di kerajaan, saya akan sering melihat permansuri. Dan saya tahu sebenarnya permansuri juga suka dengan saya.
Saya tidak mau menyakiti hati orang yang saya cintai. Jadi saya menolaknya. Saya tidak mau tinggal di kerajaan. Lebih baik saya tinggal di perkampungan saja. Walaupun saya seorang panglima, tapi saya hidupnya di pedesaan. Hanya waktu-waktu tertentu saja saya masuk ke kerajaan. Ketika saya dipanggil, saya akan menghadap. Tapi ketika saya tidak dipanggil, saya tidak berani menghadap. Begitu. Ya. Itu ada enggak, Mbah, dalam istilahnya teman setia? Ada. Sahabat. Lah, ini yang perlu dikisahkan. Ini sependapat dengan Anda atau mungkin mendukung Anda? Atau bagaimana itu dikisahkan itu, Mbah? Sangat sependapat. Ya, beliau sangat setia kepada saya. Tapi tetap beliau juga ya anak buah dari raja. Ya pas waktu saya dieksekusi dia ada di situ. Tadinya dia yang disuruh mengeksekusi saya, tapi dia bilang menolak. Ya intinya menolak Secara halus mungkin. Ya benar. Jadi orang lain yang mengeksekusi saya. Di hadapan raja, di hadapan sahabat terkarib Anda gitu. Benar. Ya? Apa pesan terakhir dari Anda pada raja? Maksudnya pesan dari raja atau mungkin pesan terakhir dari sahabat Anda? Sahabat saya tidak berani menatap muka saya. Dia juga bersedih. Sedih. Dia menundukkan kepala. Cuman ya mungkin kata-kata terakhir saya bilang, jika Anda tetap tidak memperhatikan rakyat Anda, nanti yang kuasa akan hukum Anda. Dan benar, setelah saya meninggal tidak lama muncul wabah penyakit. Dan anehnya hanya dari pihak kerajaan saja yang mengalami wabah penyakit itu. Rakyat tidak ada yang kena. Rakyat tidak ada yang kena. Dan akhirnya ya raja meninggal. Banyak yang meninggal gitu ya, dari pihak keluarga raja gitu ya. Benar. Termasuk sahabat Anda? Bukan? Ya, termasuk sahabat saya dan juga permaisuri yang saya cintai. Semuanya meninggal dunia. Itu ya. Hanya segelintir orang yang berhasil selamat dari wabah tersebut. Apa itu? Itu juga berkat pertolongan tapi dari luar kerajaan. Nah, ini kalau boleh diceritakan saat ini yang Anda dampingi ini di mana posisinya, Mbak? Kalau boleh diceritakan, kalau tidak boleh. Maksudnya di kuburnya? Iya, kalau di kuburnya di mana dan sekarang tugasnya di mana ini? Kalau di kuburnya saya ya di sekitar kerajaan itu. Oh. Iya, saya dikubur di sana cuman tanpa nisan. Jadi ya mungkin tidak ada yang untuk mengetahui ya, Iya, benar. Apa itu pesan dari beliau langsung tidak dipakai itu atau memang inspirasi dari mana? Ya memang. Karena itu bentuk dari penghinaan. Karena jika ada nisan, itu berarti kan untuk dikenang. Nah, kalau tidak ada nisan, ya untuk selesai gitu. Iya. Sudah dianggap tidak ada. Tidak ada. Iya. Karena tadi konsepnya tadi dari awal tidak ada kecocokan tadi ya dari raja gitu ya. Ya, saya dianggap berkhianat kepada raja. Berkhianat, makanya tidak dikenang gitu ya. Iya. Walaupun saya bisa dikatakan sudah sangat berjasa pada kerajaan, tapi karena saya dianggap berkhianat, ya maka saya dikubur tanpa nisan dan ya tanpa tanda apapun. Sebenarnya bahkan gundukan tanah pun diratakan. Gitu. Sama rata, tidak ada gundukan sedikit pun. Sama rata. Nah, ini menambah sedikit ini, sedikit yang terakhir ya, mungkin ini pernah enggak Anda ketemu dengan orang yang Anda dampingi? Iya, di akhirat pernah. Dan alhamdulillah Tuhan berkehendak saya di akhirat bersanding dengannya, orang yang saya cintai, permaisuri dari raja saya. Jadi di akhirat ketemu dengan permaisuri. Ya. Gitu ya. Ya.
Nah, itu yang orang yang Anda dampingi berarti di akhirat bersama kekasihnya gitu ya? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kehadirannya Mbak. Ngapunten bila mengganggu waktunya gitu. Ya. Ya, kita sedikit menawari kalau Anda mau disempurnakan atau sudah disempurnakan oleh beliau, mungkin Anda tahu. Ya. Kita tawari kalau mau monggo, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kami semua dari kerajaan dan juga kerajaan yang ada di Galuh, semuanya itu ada di Kayangan. Kami tahu dengan adanya beliau. Ya sudah, kalau cuman ya itu gitu ya. Kami mau mengikuti beliau, tapi kan tidak bisa, harus melewati perantara. Dan ya alhamdulillah, terima kasih Anda sudah mengundang saya. Jadi saya mohon bantuannya untuk menyambungkan kami dari kerajaan dan kerajaan Galuh dan rakyat yang baik-baik untuk bisa ikut kepada barisan beliau. Alhamdulillah. Ini bisa diterima mulai sekarang ya, Mbak? Ya. Semua atau bila perlu dipanggil semua untuk sahabat-sahabat Anda? Semuanya. Dengan izinnya beliau semua terpanggil? Ya, hadir di sini. Mohon maafnya Tuhan. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan izin beliau. Ya Allah, lafal Allah mengasuk tembus ke dadinya stempel, lafal Allah tembus semuanya, kun fayakun Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Terima kasih. Kita lanjutkan, Mbah. Monggo jenengan yang mewakili semuanya ya, Mbah. Diwakili semuanya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya Allah. Ya, alhamdulillah semuanya sudah pada muslim ya, baik di kalangan roh, kalangan pendamping, jin, semuanya dengan izinnya beliau. Monggo dilanjut, semua punya tugas. Ini ada syariat Islam, hakikat Islam, tuntunan Islam dari beliau masuk semuanya, kun fayakun, bisa dibaca Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, ini karena sudah muslim, punya tugas dari beliau, sholat 5 waktu menjadi kewajiban. Sholat 5 waktu selalu mengingat Allah dan banyak sholawat, perbanyak baca sholawat gitu ya. Ini tugas ya sebagai muslim, dan nanti dijalankan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Semoga Anda mendapatkan ya tempat atau mungkin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat kita sampaikan. Apa ada pesan, ditambahkan pesan yang terakhir, monggo. Iya. Berkenaan dengan Hari Santri, sekarang banyak kiai-kiai yang ikut berpolitik. Itu sebenarnya tidak baik dan tidak diperkenankan. Lebih baik itu ulama-ulama itu di belakang layar. Jangan ikut campur dalam konstentasi perpolitikan. Berpolitik gitu ya. Ya, jika mau berpolitik maka berpolitik tidak apa-apa, tapi jangan menjadikan pesantren sebagai tameng, ajang gitu ya, Pak ya. Ya, tameng, terus juga apa namanya, mewajibkan santri-santrinya untuk memilih dia sebagai wakil rakyat. Itu tidak boleh. Atau mungkin mengarahkan gitu ya, Pak. Ya,
Ya sudah gitu aja Mbak, terima kasih. Mungkin ada banyak-banyak nanti yang ya kurang tepas nanti untuk di dunia manusia ya. Ya, hanya itu, terima kasih. Semoga saran atau kritik atau mungkin obrolan kita ini di malam hari ini semoga ada manfaat ya Mbak. Hanya itu saja, monggo kami persilakan kembali rata-rata di kayangan gitu aja ya Mbak semuanya ya. Ya, dengan izinnya beliau kami persilakan bertugas kembali. Maaf dan mohon pamit. Ucapkan juga terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya, sehat ya Mas ya. Alhamdulillah, kesehatan. Ya pemirsa, ya, lama ngobrol-ngobrol tadi ya, sehingga kita tidak nyapa-nyapa untuk sedulur-sedulur semuanya, baik obrolan ini, itu ya, dan seterusnya bertambah ya. Semoga ada manfaatnya ya. Ingat, kita berbicara dengan bahasa gaib perlu disaring kembali karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.